Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi hati pikiran kita semua, dan dengan penuh sukacita kita boleh menikmati hidup karunia Tuhan. Melalui program Roti Hidup, mari bersama kita kembali akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebagai orang percaya, kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat mengerti setiap kebenaran firman-Nya. Olehnya itu, kita berdoa terlebih dahulu sehingga kita dibukakan dan kebenaran itu disingkapkan kepada kita. Kita berdoa. Hanya kepada Tuhan kami mengangkat jiwa, kami mengangkat doa dan harap kami, bahkan syukur kami. Karena setiap kasih dan kebaikan-Mu yang tiada pernah berkesudahan. Melalui program Roti Hidup saat ini, kami menyiapkan hati kami kembali untuk menerima firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, ya Bapa. Berikanlah pengertian, ya Roh Kudus. Tuntunlah kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Engkau pun mengampuni dosa kami, mendengarkan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 20-27. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 20-27 sabda Tuhan demikian. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi Firaun memengutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu, ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Amin. Menolak diselamatkan. Saudara-saudara, ada kisah seperti ini. Ada seorang yang senang membuat konten. Dia senang membuat konten untuk diunggah di media sosial. Demi mendapatkan komentar banyak orang atau mendapatkan viewers yang banyak, dia sengaja membuat konten yang isinya kontroversial, termasuk satire untuk teman-teman dekat ataupun saudaranya. Beberapa kali kontennya menimbulkan masalah. Namun ketika seorang teman mengingatkannya supaya membuat konten yang lebih bermanfaat, ia menjadi marah dan memblokir kontak temannya itu. Saudara-saudara, yang kita baca tadi adalah bagaimana Musa berupaya menyelamatkan Israel. Ia menuntut balas bagi seorang Israel yang teraniaya dan membunuh orang Mesir yang menganiayanya. Musa juga menawarkan diri dalam penyelesaian masalah antara 2 orang Ibrani yang berkelahi. Musa melakukan tindakan tersebut karena kasihnya kepada bangsanya. Namun apa yang terjadi? Orang Israel yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan menyerangnya dengan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Orang Israel itu tidak dapat melihat usaha Musa yang sedang berjuang mengibarkan bendera perlawanan kepada Mesir, serta kasih dan pembebasan bagi Israel.
Musa ditolak dengan penuh penghinaan oleh bangsanya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karya kasih serta didikan dari Allah yang menyelamatkan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang merendahkan harga diri dan gengsi. Karena itu, alih-alih menerimanya dengan sukacita, seringkali orang malah semakin memperkokoh kesombongan serta menolak hikmat ilahi. Inilah yang membuat seseorang sulit menerima keselamatan. Bukan karena Allah tidak berkarya, melainkan karena pribadi itu sendiri yang menolaknya. Didikan dan teguran dapat dimengerti sebagaimana maksudnya ketika kita menerimanya dengan kerendahan hati. Semoga kita semua tetap rendah hati dan mengerti dengan baik dan benar setiap maksud baik, entah dari teman kita, dari keluarga kita, yang menginginkan kebaikan bahkan keselamatan kita. Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon kelembutan hati bagi kami untuk menerima setiap didikan atau teguran kasih ketika kami berada pada jalan yang tidak benar. Bahkan kiranya Tuhan memberikan kepekaan bagi kami untuk selalu mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Terlebih lagi tekun dalam mendengarkan suara Tuhan, tekun dalam menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Ya Bapa di surga, berkati semua yang mendengarkan firman-Mu saat ini dalam kehidupan mereka masing-masing, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Tangan dan kasih Tuhan akan selalu menopang mereka, bahkan memberikan bagi mereka setiap hal yang mereka perlukan. Kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang akan melanjutkan studi. Tuhan bukakan jalan bagi mereka dan cukupkan apa yang mereka perlukan. Berkati orang tua dalam mendidik, membesarkan anak-anak, bahkan berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi keberlangsungan pendidikan anak-anak. Lebih lagi dalam mengupayakan masa depan dari setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati setiap pendengar firman-Mu pula dalam pekerjaan mereka masing-masing. Yang sementara kelemahan tubuh kami yakin Engkau memulihkan, menyembuhkan, sama seperti saudara kekasih kami Yorisma yang saat ini dirawat di rumah sakit di Makale di Toraja. Tuhan lawatlah dia, sembuhkan, dan Tuhan jauhkan dari semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhanku memilih anaknya tetap
Selamatlah, jiwaku, selamatlah, selamatlah, jiwaku. Yesus, ku mengangkat di salib kejam dosaku dan aib sepenuh. Hutangku dibayar dan aku lepas. Puji Tuhan, wahai jiwaku. Selamatlah, selamatlah, jiwaku, selamatlah, selamatlah, jiwaku. Ya Tuhan, singkapkan embun yang gelap, dapatkan